Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita luangkan waktu malam ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami Tuhan untuk menuntun kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Tidak ada hal yang dapat membuat Anda sangat terpuruk seperti ketika dipecat dari pekerjaan. Tapi dikeluarkan dari suatu pekerjaan bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda. Dalam bukunya Got Fired, and It's the Best Thing That Ever Happened to Us, Harvey Mackay berbagi kisah-kisah inspirasional tentang mereka yang ditolak namun kemudian berbalik menjadi selebriti. Sebuah studio musik memecat Elvis Presley di tahun 1954. "Engkau tidak akan berhasil, nak," kata perwakilan studio. "Kembalilah jadi sopir truk." Tapi nyatanya, sampai saat ini ribuan peniru Elvis masih menyanyikan lagu-lagunya, puluhan tahun setelah kematiannya. Sebuah tim bersepeda Perancis memecat Lance Armstrong setelah ia mulai pengobatan untuk kanker testis di tahun 1997 dengan hanya 50 sen peluang bertahan hidup. Mereka bahkan menolak membayar sisa gaji atau tagihan medisnya. Kesalahan besar, karena Armstrong tidak hanya mengalahkan kanker, tapi ia berhasil memenangkan 7 kali berturut-turut lomba Tour de France setelah sembuh. Sebelum ia menguasai CNN, Larry King menulis kolom untuk Miami Herald. Editor surat kabar Herald membiarkannya pergi karena dinilai terlalu akrab dengan sumber beritanya. Caranya bersosialisasi dengan orang-orang ternyata berhasil. Hanya sedikit politisi atau selebriti yang pernah melewatkan wawancara dengan Larry di acara Larry King Live. Steve Jobs mendirikan Apple Computer di garasi rumahnya, lalu dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Dia berusaha kembali dan akhirnya membeli saham mayoritas Pixar di tahun 1985. 9 tahun kemudian, ia memenangkan piala Oscar untuk film Toy Story, dan pada 1997 ia kembali ke Apple. Saya mengerti bagaimana rasanya saat hidup ini menyajikan penolakan. Namun contoh-contoh di atas menjelaskan, tidak peduli seberapa buruk keadaan, Allah bisa memakai keadaan itu sebagai batu loncatan menuju kebesaran. Saat Anda merasa sepertinya keadaan tidak mendukung Anda, semua orang menentang Anda, mudah untuk bertanya apakah hidup ini masih berarti untuk dijalani. Namun, Wahyu menegaskan bahwa kita diangkat kepada status raja dan imam dalam Yesus Kristus. Jadi, ketika Anda berpikir bahwa Anda bukan siapa-siapa, tidak ada yang peduli, ambillah buku Wahyu dan singkirkan pikiran-pikiran itu dengan pernyataan jelas dari firman Tuhan. Gantinya bukan siapa-siapa. Melalui Yesus Kristus kita telah diangkat ke tempat yang tertinggi. Kitab Wahyu bukan hanya mengatakan kepada kita siapa Yesus Kristus, tetapi juga siapa kita di dalam Dia. Mari berdoa. Tuhan di surga, segala kemuliaan dan segala pujian milik-Mu. Tanamkan ke dalam hati kami hari ini bahwa kami ini berharga di mata-Mu.
Bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami beristirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.